Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini senantiasa mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami merasakan berkat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, firman Tuhanlah yang menyapa kami, agar itu menjadi penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau berfirman dan Roh Kudus mulah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dari pembacaan firman Tuhan ini, tema kita adalah mulutmu harimaumu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pepatah mulutmu harimaumu itu sebuah pembelajaran untuk kehidupan kita manusia dalam menyampaikan kata-kata, di mana kata-kata yang kita keluarkan senantiasa harus kita jaga, supaya kata-kata ini tidak menjadi galak seperti harimau yang bisa memangsa orang lain atau bahkan juga merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pepatah ini mengajarkan untuk kita senantiasa berhati-hati menjaga dalam segala perkataan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan soal perkataan bagi jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus sudah memang mengeluarkan atau berkata-kata yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, di mana timbul fitnah, kata-kata menghina di dalam situasi jemaat di Efesus. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan bagi mereka bahwa jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi mengeluarkan kata-kata yang baik untuk membangun, supaya orang itu boleh merasakan kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, baik kita sebagai jemaat Tuhan, baik kita dalam ruang lingkup masyarakat, dalam pekerjaan, kita sering sekali mendengar perkataan-perkataan orang lain yang berkonotasi negatif, tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, menghina, memfitnah, atau bahkan kita juga menjadi pelaku dalam perkataan-perkataan tidak baik itu. Tentu renungan hari ini mengajak kita untuk senantiasa menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Bapak, Ibu, saya membaca sebuah artikel di liputan6.com dari sebuah hasil penelitian mengatakan bahwa seorang pria setiap hari rata-rata mengeluarkan kata sebanyak 7.000 kata. Perempuan rata-rata setiap hari mengeluarkan kata sebanyak 20.000 kata. Yang mau saya katakan adalah, dari banyaknya kata-kata yang kita ucapkan, baik itu 7.000 ataupun 20.000, apakah semua mengandung kebaikan, mengandung hal-hal positif, atau bahkan sebaliknya, apa yang kita ucapkan itu adalah hal-hal negatif, menyakitkan orang lain? Tentu itu semua tidak kita inginkan.
Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang pertama adalah bahwa perkataan itu adalah sebuah senjata. Sadar atau tidak sadar, mungkin kita berpikir kalau berkata-kata itu hanya sekedar komunikasi yang kita lakukan. Tapi lebih dari itu, perkataan yang kita sampaikan itu bisa menjadi senjata. Perkataan kita itu bisa membangun orang lain untuk lebih baik lagi. Tapi juga perkataan bisa menghancurkan hidup seseorang. Oleh sebab itu kita harus memikirkan apa yang kita ucapkan, karena perkataan kita juga merupakan sebuah senjata. Yang kedua, perkataan memiliki sebuah dampak yang besar. Benar, kalau kita mengatakan sesuatu yang baik terhadap orang lain akan merasa dihargai, dan tentu itu akan berdampak bagi kehidupannya, agar kehidupan orang lain bisa lebih positif dalam tindakannya. Oleh sebab itu, kita juga mengurangi kata-kata yang baik, yang penuh dengan kasih, agar dampak itu boleh besar bagi orang lain dan menghasilkan sesuatu yang baik. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita senantiasa menjaga perkataan-perkataan kita, agar orang lain merasa terbangun, agar orang lain merasakan kasih karunia, dan hindarilah perkataan-perkataan kotor, hindarilah perkataan-perkataan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi pembelajaran untuk kehidupan kami sebagai manusia, bahwa kami sebagai umat-Mu senantiasa menjaga perkataan-perkataan kami, agar perkataan yang boleh kami keluarkan itu perkataan yang baik, yang bisa orang lain untuk bisa nikmati sebagai sebuah dampak yang baik bagi kehidupan mereka juga. Ajari kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu dan layak menjadi menerima berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan